Selamat datang di Bimbel Mano, sebuah penanyangan yang akan memberikan sebuah informasi tentang pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di dunia, sehingga bisa bermanfaat memberikan edukasi bagi kita, yang akan dapat menambah wawasan kita yang menyaksikannya. Dan sebelum kita menyaksikannya, jangan lupa like dan subscribe-nya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik lainnya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perang saudara. Perang saudara seringkali merupakan konflik yang paling berdarah dan paling sengit. Perang saudara telah membentuk dunia seperti yang kita kenal. Dan ini adalah 8 perang saudara yang membentuk sejarah dunia kita. 8. Perang Saudara Caesar. Pada tahun 49 SM, Julius Caesar adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Dia baru saja menaklukkan Galia. Dan dia dicintai oleh para prajurit yang bertempur di bawahnya. Persaingan antara dirinya dan para pemimpin Romawi lainnya menyebabkan Caesar secara ilegal membawa pasukannya menyeberangi sungai Rubicon ke jantung wilayah Romawi, dan perang saudara pun terjadi. Perang ini merupakan perang antara legiun-legiun yang dipersenjatai dengan pedang, lembing, dan perisai, yang didukung oleh pasukan pembantu lokal. Caesar menghabiskan 5 tahun berikutnya untuk menghancurkan pasukan Senat, yang awalnya dipimpin oleh sahabat lamanya, Pompey. Perang ini secara efektif mengakhiri Republik Romawi, yang menghasilkan sebuah kekaisaran di bawah monarki turun-temurun. Kekaisaran ini membentuk kembali separuh Eropa, menyebarkan bahasa, hukum, dan teknologi Romawi. 7. Perang Saudara Inggris. Perang ini merupakan serangkaian perang yang terjadi antara tahun 1642 dan 1651. Perang Saudara Inggris merupakan titik balik dalam perang saudara di wilayah barat. Alih-alih pertempuran antara calon-calon raja yang berseberangan, seperti yang terjadi sebelumnya, perang ini merupakan perang atas prinsip-prinsip politik dan agama. Kemenangan parlementer tersebut diikuti oleh republik yang tidak berkelanjutan dan pembentukan monarki konstitusional. Perang ini membentuk konstitusi Inggris dan melaluinya hukum-hukum Amerika Serikat. Ini adalah perang tombak dan peluru, meriam dan kavaleri, karena Mesiu mulai mendominasi. 6. Perang Semenanjung. Banyak perang yang menggabungkan unsur lokal dan internasional. Perang Semenanjung 1807-1814 biasanya digambarkan dalam konteks internasional sebagai perang di mana Inggris di bawah Duke of Wellington memukul mundur pasukan Prancis era Napoleon. Perang ini juga merupakan perang saudara. Terdapat tentara dan politisi Spanyol di kedua belah pihak. Perang Semenanjung sangat penting dalam membentuk Eropa abad ke-19. Perang ini mengakhiri periode dominasi Prancis dan menjatuhkan Napoleon. Perang ini juga menciptakan istilah perang gerilya, di mana rakyat Spanyol biasa mengangkat senjata melawan penjajah Prancis. Pertempuran gerilya, yang berarti perang kecil, berlangsung brutal dan revolusioner. Perang ini menjadi preseden bagi peperangan tidak teratur dan perlawanan bersenjata, yang kemudian ditiru selama pendudukan Nazi pada Perang Dunia Kedua. 5. Perang Saudara Amerika. Dari tahun 1861-1865, Amerika menunjukkan kepada dunia seperti apa perang industri itu. Artileri yang dahsyat, senapan laras ganda, dan jalur pasokan kereta api dipadukan dengan basis industri yang kuat menciptakan perang dengan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil politik dari perang saudara adalah berakhirnya perbudakan dan dipertahankannya satu negara adidaya tunggal di Amerika Utara. Hal ini juga penting karena cara perang tersebut dilakukan. Konflik ini memunculkan gagasan bahwa perang haruslah total, alih-alih saling mengungguli. Negara-negara industri justru akan saling menghancurkan basis ekonomi masing-masing, sehingga menghilangkan kemampuan mereka untuk berperang. Inilah strategi Jenderal Ulysses S. Grant selama kampanye Overland. Dan seterusnya. Meskipun warga sipil tidak menjadi sasaran, semua hal lainnya menjadi sasaran. Pengepungan besar-besaran pada tahap akhir perang, seperti di Atlanta dan Richmond, merupakan awal dari Perang Dunia Pertama. Para prajurit bertahan selama berminggu-minggu di garis parit yang digali dalam-dalam, sementara peluru membombardir kedua belah pihak. Serangan-serangan pun gagal menghadapi pertahanan ini. Perang parit telah tiba. 4. Perang Saudara Spanyol. Jika Perang Saudara Amerika Serikat merupakan awal dari Perang Dunia Pertama, maka Perang Saudara Spanyol merupakan awal dari Perang Dunia Kedua. Kudeta pada tahun 1936 yang dipimpin oleh Jenderal Franco, seorang sayap kanan otoriter, memicu konflik sengit antara para pendukungnya dan Partai Republik yang berlangsung hingga tahun 1939. Spanyol menjadi ajang uji coba bagi Nazi Jerman dan fasis Italia, yang mengirimkan pasukan untuk mendukung Franco. Khususnya, hal itu memberi mereka kesempatan untuk berlatih pemboman udara besar-besaran. Sementara itu, seluruh dunia menyaksikan
Meskipun sekelompok kecil relawan internasional turut berjuang untuk Partai Republik. Itu merupakan gejala dari sebuah era di mana kaum ekstrim kanan tidak ditentang secara efektif, sebuah era yang melahirkan Hitler dan Perang Dunia Kedua. Itu juga membentuk Spanyol modern, karena Franco tetap berkuasa selama beberapa dekade. 3. Perang Saudara Rusia. Revolusi Rusia tahun 1917 bukanlah kesuksesan yang diraih dalam semalam. Sebaliknya, revolusi tersebut memicu perang saudara selama 5 tahun. Ketika tentara merah Bolshevik berperang melawan tentara putih, sekutunya. Perang tersebut mengubah kekaisaran Rusia menjadi Uni Republik Sosialis Soviet. Negara yang mengekspor komunisme ke seluruh dunia dan menjadi salah satu negara adidaya terbesar di abad ke-20. Perang ini juga turut menentukan tahap akhir Perang Dunia Pertama, ketika Rusia meninggalkan perang tersebut untuk menangani konflik internal. 2. Perang Saudara Tiongkok. Rusia mungkin merupakan kekuatan besar pertama yang menganut komunisme. Tetapi Rusia bukanlah yang terbesar maupun yang terakhir. Pada tahun 1927, perang saudara pecah antara kekuatan komunis dan nasionalis di Tiongkok. Perang ini berlanjut hingga tahun 1950, dengan jeda antara tahun 1937 dan 1946, di mana kedua belah pihak bersatu untuk melawan penjajah Jepang. Kemenangan komunis menciptakan Tiongkok seperti yang kita kenal sekarang, diperintah oleh Komite Pusat Partai Komunis. Kemenangan ini juga mengarah pada pembentukan Taiwan yang merdeka, di mana para nasionalis yang masih hidup berlindung di sana. 1. Perang Vietnam. Dari tahun 1955 hingga 1975, Vietnam menjadi tempat terjadinya perang proksi antara Barat yang kapitalis dan Timur yang komunis. Vietnam Utara yang didominasi komunis berusaha mengusir pengaruh asing dan memperluas komunisme ke selatan. Titik panas paling berdarah dalam Perang Dingin yang membentuk Perang Vietnam modern. Perang ini juga turut mentransformasi Amerika dan negara-negara Barat lainnya, menyediakan fokus bagi perdebatan politik antara militeris intervensionis dan kaum kiri kontra budaya yang cinta damai. Pada akhirnya, hal ini menjadi kegagalan yang memalukan dan merugikan bagi Amerika, yang membentuk kebijakan luar negeri negara tersebut selama sisa abad ke-20. Itulah beberapa perang saudara yang membentuk sejarah di dunia ini. Semoga ini bisa menambah wawasan pengetahuan bagi edukasi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Bye-bye.